Udah, tinggal ngomong. Oh, pen ini lama banget pen, dosennya pen. Bentar, gua chat dulu ya dosennya. Giliran dia telat kita ini yang nungguin. Giliran kita yang telat kita nggak boleh masuk. Gimana sih? Maklum dosen baru, cowok. Sabar. Lu tau gak sih katanya dosennya punya Mas ini sih dosennya lama banget. Udah sih masukin nih. Baru dibaca. Ada. Ya? Halo semuanya. Maaf Bapak. Halo, Pak. Selamat pagi semuanya. Apakah sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan saya dosen baru di sini ya. Nama saya Fahri Ahmad Rafael. Saya lulusan dari ITB nih. Terus ya saya pengganti dari Pak Heru ya, Pak Heru. Tahu kan Pak Heru? Baik. Baik, Lulusan tahun berapa, Pak? 1996 saya situ. Kamu jangan banyak nanya ya, sabar. Saya mulai absen dulu ya. Oke Pak, absen Pak. Pak jurusan apa? Bentar, saya membuka dokumen dulu. Fikar mana Fikar? Hadir Pak. Hadir. Nanda. Hadir Pak, hadir. Nah, Nanda itu ya. Kamu pale dong sih Nanda kayak jamur gitu. Bercanda dong saya. Sultan. Hadir Pak saya Pak. Fauzan. Ya. Hadir Pak saya Pak. Oh Fauzan, kamu lemah sekali, makan dong sayang. Iya Pak, ya Pak. Arya. Hadir Pak. Pak, ini absennya diurutin sesuai apa ya Pak? Ini sesuai nama yang sudah dicatat aja. Oh baik Pak. Berbeda dari Arya. Hadir mantap. Kamu lagi di mana Arya? Itu unmute dulu kalau ngomong ya. Oh iya. Handanta. Hadir Pak. Hadir aman. Ali. ada Pak. Oke. Raihan. Hadir Pak. Oke, siap. Ya, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu adalah apa sih itu interpreter. Interpreter itu adalah sebuah program yang berfungsi untuk menerjemahkan dan menjalankan kode sumber satu baris atau satu instruksi dalam satu waktu tanpa mengubahnya menjadi file executable seperti yang dilakukan oleh compiler. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa sih kelemahan dan kelebihan dari interpreter? Saya kasih nilai yang jawab. Fikar tahu Pak kelebihannya. Fikar, apa tuh Fikar? Kelebihannya itu ada dubbing interaktif. Itu memungkinkan programmer menguji kode mereka secara interaktif. Artinya mereka dapat mengakses kode satu baris dalam satu waktu dan melihat hasilnya dengan segera. Kemudian ada kemudahan penggunaan. Interpreter biasanya memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga mudah diakses oleh programmer pemula. Ketiga, ada portabilitas. Kode yang ditafsirkan dapat dijalankan pada platform apapun yang memiliki penerjemah untuk bahasa pemrograman yang digunakan. Keempat, ada pengembangan yang lebih cepat. Bahasa yang diterjemahkan memungkinkan programmer untuk menulis kode lebih cepat karena mereka dapat menguji kode mereka dengan segera. Kelima, ada kesan kesalahan yang lebih terperinci.
Interpreter dapat memberikan pesan kesalahan yang lebih terperinci daripada compiler karena mereka menganalisis dan mengeksekusi kode satu baris dalam satu waktu. Udah Pak. Udah. Sudah, Siapa sudah. nama kamu? Siapa nama kamu? Fikar Pak, Fikar. Fikar. Ya Pak. Mantap Fikar. Coba dong berikan contoh, ada yang tahu nggak sih contoh dari interpreter programnya? Saya Pak tahu Pak. Siapa tuh? Saya siapa? Nanda Pak, Nanda. Oh, Nanda. Ya. Yang pertama, contohnya itu ada Python. Lalu yang kedua, contohnya ada JavaScript. Yang ketiga Ruby. Yang keempat PHP. Baik. Nanda ya, Nanda. Iya Pak. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih selain interpreter tuh ada apa aja? Habis interpreter tuh ada apa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Siapa? Compiler Pak. Oh, compiler. Apa tuh artinya compiler? Jelasin coba. Compiler kalau menurut sepengetahuan saya ya Pak, Ya. compiler itu program komputer yang berfungsi buat nerjemahin sumber kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin yang dijalankan oleh komputer. Sudah. Itu Pak. Ya, baik. Sudah. Bagus. Apa sih kelebihan dan kekurangannya dari compiler itu? Mau jawab Pak? Kamu siapa kamu? Fauzan Pak, Fauzan. Oh ya, Fauzan, coba. Jadi kelebihan compiler nih, pertama eksekusi program tuh lebih cepat dibandingkan interpreter. Kedua ada optimasi kode. Jadi compiler biasanya itu melakukan optimasi terhadap kode sumber sehingga program menjadi lebih efisien dalam penggunaan memori dan prosesor. Terus ketiga ada distribusi lebih mudah. Program yang telah dikompleksi dibagikan tanpa harus menyertakan kode sumber. Nah, keempat nih ada pendeteksian kesalahan lebih awal. Jadi bisa lebih tahu error tuh lebih cepat. Level yang kelima itu ada independen dari bahasa sumber. Segala kompleksiti program tidak perlu lagi tergantung pada bahasa pemrograman, akan cukup dengan kompleks. Baik. Bagus. Fauzan yang namanya. Iya betul Pak. Tadi siapa yang ngejelasin compiler? Saya lupa namanya. Sultan Pak. Sultan, oke. Oke, selanjutnya ada Iya, yang Sultan. tahu nggak sih contohnya dari compiler itu apa? Contoh programnya gitu, bahasa pemrograman. Pak, saya boleh nggak Pak? Siapa tuh? Arya Pak. Oh, Arya. Coba. Nah, contoh-contoh compiler itu ini Pak, ada GCC atau Gentoo Compiler Collection untuk C. Terus ada C++ dan bahasa lainnya. Terus ada Clang untuk C. Di situ ada Swift dan Objective-C. Terus ada Microsoft Visual C++, Pak. Dan Java Compiler untuk Java Kak. Oke, bagus. Arya ya, nama Arya. Ya Pak. Selanjutnya, apa sih pengertian dari hybrid? Setelah compiler kan ada hybrid nih. Hybrid itu apa sih, penjelasannya sudah dijelasin. Saya mau jawab Pak. Siapa itu? Saya Handanta Venus Ya, Hermawan Handanta. aka Apen. Pen. Sok. Jadi untuk memahami hybrid itu kita harus ngebahas itu tentang compilernya dulu sama interpreternya. Kalau interpreternya itu kayak yang tadi udah dijelasin adalah program yang membaca dan mengeksekusi kode sumber baris demi baris atau instruksi demi instruksi secara langsung.
ia tidak menghasilkan file yang dapat dieksekusi terpisah. Kalau compiler itu program yang menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++, Java, Pascal, dan lain-lain. Seluruhnya menjadi kode mesin atau kode objek biner yang dapat dieksekusi langsung oleh prosesor komputer. Jadi, hybrid interpreter dan compiler itu adalah sebuah sistem yang menggabungkan kelebihan dari kedua pendekatan untuk menghasilkan eksekusi yang lebih cepat daripada interpreter murni sambil mempertahankan sebagian fleksibilitas dan portabilitas interpreternya. Baik, baik. Sangat jelas ya. Kamu pintar ya, Andanta ya? Baik, baik, baik. Setelahnya ada kelebihannya apa sih dari hybrid? Siapa yang mau jelasin? Pak, saya Pak, boleh nggak Pak? Kamu siapa namanya? Ali Pak, NPM saya 11244147 Pak. Baik, 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 baik. Nama depannya apa? Rajo Ali Pak. Oh, iya, iya. Oke, oke. Coba jelasin. Seingat saya sih Pak Heru ngajarin saya tuh kelebihan hybrid interpreter tuh performa lebih cepat daripada interpreter yang murni Pak. Terus dia bisa portable ke banyak platform, kayak bisa compile sekali ke bytecode, lalu ada fleksibel seperti interpreter biasanya, terus mendukung debugging yang sangat mudah, sama bisa pakai just in time atau JIT compiler. Kalau saya sih itu aja Pak. Oke. Ada yang bisa jelasin nggak nih? Yang terakhir, contoh programnya dari hybrid itu apa sih? Saya boleh jelasin? Kenapa? Suara kamu kurang jelas. Jelasin nggak boleh Pak? Siapa kamu? Saya Rehan Pak. Oke, Rehan, boleh. Sok. Tapi Bapak punya ini gak contoh programnya, nanti saya jelasin gitu Pak dari prosesnya gimana. Boleh. Soalnya saya lagi di luar Pak, sorry banget nih Oh, Pak, saya nggak iya, bisa iya. nunjukin gitu Pak. Maaf ya Pak. Ya. Apa yang kamu mau sebutin tuh apa? Bapak ada contoh programnya gak Pak? Mohon maaf, suara Anda terputus ya. Apa? Bapak punya contoh programnya gak Pak? Apa tuh? Contoh program ininya, apa namanya sih? Yang hybrid itu Pak, ada gak? Iya, kamu sebutin dulu dong apa. Apanya Pak? Saya mana tahu kamu mau jelasin yang mana. Yang ini Pak, di Python. Oh, Python gitu dong, ngomong. Saya biasa pakai Python soalnya Pak. Oke. Iya, Pak, maaf, Pak. Apa, coba. Saya share screen nih berarti ya. Ada contoh programnya gak? Ada. Sabar ya. Oh, ini nih, misalnya ini nih. Saya ada contoh programnya. Pak, tapi Bapak sehat gak Pak? Alhamdulillah, kamu bagaimana, Rehan? Ini bisa tolong Alhamdulillah Pak, sehat juga dicek sih dulu kita ya, Pak. share screen saya. Mana ya Pak? Boleh dilihat Pak? Boleh. Oh, bentar Pak, saya analisis dulu ya. Coba ini. Tolong Oh. jelaskan Mas Oh, Rehan. kalau ini kan kita hybrid ya Pak. Nah, pertama karena itu hybrid, jadi ada dua kali eksekusinya Pak dari Oh. program ini. Baik. Yang pertama kita Apa? mengkompilasikan kode yang ada Mas, mending beli itu paket ke dulu, Mas. bit Ngelek nih. code. Oh, oke.
Oke. Ya Pak, Ya, Ben- terus. bentuknya tuh biner. Halo Mas, masih di sana Mas? Setelah itu kita jalankan itu menggunakan, masih Pak, apa ngelek-ngelek ini Pak? Oh, iya Halo. kamu ngelek-ngelek, coba dong jelasin dari awal kayak gimana sih? Oh ini Pak, ulangin ya Pak. Kan pertama Iya, itu iya. ada 2 langkah kalau kayak gini. Yang pertama itu kita mengkompilasikan kodenya itu ke bitcode. Terdengar Pak? Iya, terus lanjut. Nah yang kedua kita menjalankan bitcode itu di Python Virtual Machine atau PVM. Seperti itu Pak. Nah, kenapa itu bisa disebut hybrid? Karena yang pertama ada proses kompilasi ke bitcode-nya, tapi dijalankannya tetap oleh tim interpreter Pak. Seperti itu, bukan langsung dari CPU. Oh, coba saya jalankan ya. Siap Pak. Wah bisa. Ya, Oke, marah kali bisa Pak. ternyata ya bisa ya. Oh iya Pak, kan Jadi, kode dari Bapak hasil- sendiri Pak, maaf ya. Oh iya. Hasil dari output itu kalau Andi ya. Siap. Andi siapa Pak? Andi anak saya Pacar Bapak ya? kebetulan. Enggak dong. Kirain pacar Bapak. Karena waktu saya sudah habis ya Siap. di sini. Pak, Bapak mau minum nggak Pak? Mau sih, kan udah habis nih waktu, makanya saya mau minum. Kopi Pak. Kopi Pak. Oke, sebaiknya saya tutup kelas hari ini. Mohon maaf jika ada salah perkataan, oke, ataupun perbuatan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Minal aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak, abis ini ngajar kelas mana Pak? 1KA01 saya. Oke, siap Pak. Ya. Ya, Pak. Kalian boleh keluar dari meeting ya? Yo. Siap. Terima kasih Pak. Bapak mau dikeluarin apa Nah, ini sendiri? kita ada sesi foto Pak. Iya, foto dulu. Aduh, saya lupa nih udah tua. Ya kan? Itu saya sebagai ketua kelas mengingatkan Pak. Ya, oh iya. Daya. Tolong Sultan, HP-nya ditaruh, kita mau foto. Sultan. Kamu ini ya. Ya, maaf tadi Gur, mama saya tolongin, Gur. ngechat Pak. Gayanya Loh, gimana apa, Pak? apa, Gayanya apa? Pak? Gayanya gimana Pak? Gayanya mau gimana Gayanya. Pak? 4. Ini masih sibuk jalan ini ya. Lagi foto. Gimana kayaknya? Jangan kayak gini. Itu 3. Ini 8 Pak. Ini 8. Kayak ada gini aja gini. Ya bebas ya pokoknya. Itu 6 ya. Itu 2 Pak. Jarinya Foto. cacat Pak. Mana nih foto ya? Ketua kelas. Blok ke saya. Oke Pak, Ya. bentar ya Pak. 1, 3. 2, 3, cheese. Lagi